Shalom rekan Persekutuan Pemuda Gereja Kibait, Klasis Jasung Bali, NTT, Kalbat dimanapun berada. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Salam jumpa dalam renungan edisi Juni di bawah satu tema sehat jasmani dan rohani. Oleh sebab itu rekan pemuda yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan. Yang pertama di dalam Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-29, dan yang kedua di dalam pertama Korintus pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-16. Mari rekan pemuda, mari kita perhatikan firman Tuhan yang pertama dalam Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Bagian yang kedua di dalam pertama Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Sedemikian jawab firman Tuhan. Sehat jasmani dan rohani. Sehat adalah harapan setiap kita manusia. Tubuh yang sehat adalah aset yang berharga yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita, rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan. Tentunya kita bisa memiliki kekayaan, tetapi tubuh yang tidak sehat tidak akan menjamin kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kesehatan adalah kekayaan yang sesungguhnya. Artinya bahwa kita harus merawat tubuh kita. Bagaimana firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-29, tentunya adalah bagaimana seharusnya orang Kristen memperlakukan tubuhnya sendiri. Ya, ayat ini menyatakan bahwa tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri, atau ada rekan-rekan pemuda yang membenci dirinya sendiri. Kalau ada, tentunya perlu dipertanyakan. Nah, tentunya perhatikan kalimat berikutnya, melainkan mengasuhnya dan merawatinya. Tentunya hal ini digambarkan seperti Kristus yang mengasihi gerejanya. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan rekan pemuda yang kasih dalam Tuhan. Perbandingan Kristus dan gerejanya menunjukkan bahwa kasih dan pemeliharaan kepada gerejanya tentunya juga seharusnya menjadi contoh bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Rekan pemuda yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita tidak merawat tubuh kita, maka kita akan mengalami masalah kesehatan. Tetapi ketika kita merawatnya, tentunya kita akan mengalami kesehatan yang baik. Kita juga memperhatikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga, pasal Yohanes 3, pasal 3 ayatnya yang kedua. Bagaimana di situ kita melihat bagaimana Rasul Yohanes mendoakan rekannya, yaitu Gaius. Tentunya mendoakan untuk kesehatan dan kesejahteraan. Dan di sini kita melihat rekan pemuda yang dikasih di dalam Tuhan bahwa kesehatan itu adalah penting di dalam kehidupan kita. Dan di dalam firman Tuhan ini, dalam 3 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua, tentunya pentingnya kesehatan, dan tentunya kita melihat pentingnya mendoakan sesama kita. Bagaimana Rasul Yohanes mendoakan Gaius? Artinya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, rekan-rekan pemuda yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya kita mendoakan diri pribadi kita, tetapi tentunya kita mendoakan rekan kita. Oleh sebab itu tentunya kita melihat di dalam kehidupan kita, sisi kehidupan kita sebagai anak-anak muda sekarang. Saya mau katakan bahwa dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Mengapa demikian? Kadang ketika teman kita jatuh, kita tertawa, tetapi ketika handphone kita jatuh, paniknya sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita, rekan pemuda yang kasih dalam Tuhan. Tidak seperti yang dilakukan oleh Rasul Yohanes, bagaimana di dalam kehidupannya mendoakan Gaius. Menjadi perenungan di dalam kehidupan kita bahwa mari di dalam kehidupan kita senantiasa menjaga kesehatan, dan tentunya pentingnya juga untuk mendoakan
rekan kita. Oleh sebab itu rekan pemuda yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita sehat secara jasmani? Yang pertama bahwa di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-29 tadi kita telah membaca yang pertama bahwa tubuh ini perlu dirawat. Yang kedua bahwa atur hidup dengan pola makan yang sehat. Yang ketiga, kita perlu menjaga hati dan pikiran. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan katakan di situ, hati yang gembira adalah obat. Dan yang berikutnya kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang ke-6, pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Di situ tentunya kita diajak untuk menjaga pikiran kita. Artinya bahwa hendaknya kamu jangan khawatir. Yang berikutnya, untuk sehat jasmani, bagaimana kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya bahwa tubuh kita perlu istirahat di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan pemuda yang kasih dalam Tuhan, dalam satu hari 24 jam bagi 3, tentunya 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk tidur. Dan ini yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, sebagaimana firman Tuhan bahwa kita senantiasa berdoa untuk keselamatan kita, kesehatan kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul Yohanes. Tentunya pentingnya untuk mendoakan kesehatan. Yang berikutnya, rekan pemuda yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita sehat secara rohani. Nah, kita telah memperhatikan firman Tuhan di dalam pertama Korintus pasal yang ke-3 ayatnya ke-16. Tubuh kita adalah bait Allah yang perlu dipelihara. Kesehatan jasmani yang baik belumlah lengkap tanpa rohani yang sehat. Bahaya yang sebenarnya akan terjadi kalau kita tidak sehat secara rohani, membuat hubungan kita dengan Tuhan terasa hampa. Kita tidak menikmati sukacita, tidak menikmati ketenangan, tidak menikmati damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu rekan pemuda yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Yang pertama bahwa mari kita senantiasa rajin berdoa di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam pertama Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Yang kedua bahwa kita membaca firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ya, rajin membaca firman Tuhan, kita belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena kita berdoa kepada Tuhan, rekan pemuda yang dikasih dalam Tuhan, kita maunya saja apa yang kita mau, kita minta kepada Tuhan. Tetapi kadang kita tidak mau apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita, sehingga kita malas membaca firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, tentunya kita dapat memahami apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya bahwa kita rela dibentuk oleh firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan itu tentunya sangat bermanfaat, mengajar kita, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kehidupan kita sehat secara rohani ketika kita membawa kehidupan kita siap dibentuk oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara kita dalam Tuhan, rajin beribadah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada beribu hari di tempat lain. Dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita bahwa 6 hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa bukan hanya uang yang kita korupsi di dalam kehidupan kita rekan-rekan pemuda, tetapi kadang pun kita korupsi waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita sudah dikasih 6 hari untuk menunaikan tanggung jawab kita, kadang pun kita masih korupsi
alasan lambat bangun. Tetapi kalau kuliah tidak ada alasan untuk lambat bangun. Nah, ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, rekan-rekan pemuda yang kasih dalam Tuhan. Tetapi mari kita memperhatikan bahwa hendaknya kita hidup jasmani dan sehat rohani di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan di dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.